Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bacaan itu di hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 24. Bacaan kedua Ibrani 2 ayat 9 sampai dengan 11 dan Injil Markus 10 ayat 2 sampai dengan 16. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara-saudari merasakan kesepian di dalam kesendirian? Saya pernah mengalami bagaimana hidup sepi, sunyi, senyap, tak ada yang menemani bicara. Waktu itu saudara, saya di Jayapura, siang hari saya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan saya. Setelah sore dan setelah makan malam, saya mulai naik ke lantai 3 untuk beristirahat. Saya masuk ke dalam kamar saya. Mulailah saya di dalam kesendirian saudara. Tak tahu mau apa yang dikerjakan. Saya hanya bisa mondar-mandir sana sini di dalam kamar. Saya juga kadang-kadang membuka HP, membaca WA, membuka laptop untuk bermain game. Tidak tahu apa yang mau dilakukan saudara. Tidak ada yang menemani ngobrol, berdiskusi sampai malam larut. Karena tak bisa tidur saudara, mulailah pikiran ini terbayang-bayang, tak karuan apa yang dipikirkan. Pikiran negatif pun terbayang-bayang. Nah, inilah saudara-saudara yang terkasih. Allah kita, Tuhan Allah kita berfirman seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berinisiatif untuk menolong kita agar kita tidak di dalam kesendirian saudara. Apalagi seorang pria. Maka Allah berinisiatif untuk mencari penolong manusia itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Itu di dalam kitab Kejadian 2 ayat 19. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, inisiatif Allah ini yang mau menolong manusia pertama itu, yaitu Adam, ternyata tidak dapat saudara. Tidak dapat menolong manusia itu di dalam kesendirian. Kenapa? Karena semua yang diciptakan Allah itu tidak dapat mengajak manusia pertama itu, yaitu Adam, mengobrol, berdiskusi dan lain sebagainya. Maka Allah kembali berinisiatif saudara. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur dengan nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kitab Kejadian 2 ayat 21. Maka terciptalah seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk manusia itu. Dan saat itulah saudara-saudara terkasih, Allah mempersatukan manusia itu, yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki dan wanita yang baru dibentuknya. Dan saat itu pula lah saudara-saudara, Allah memprakasakan di mana terbentuknya lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan ini Allah prakasai untuk dua insan yang berbeda, yang berlawanan jenis, antara wanita dan laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga yang ada saat ini adalah upaya dari prakasa Allah.
Allah yang memberkati melalui gerejanya, saudara. Maka di dalam Injil hari ini dikatakan oleh Yesus, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9. Jelas sekali di sini, saudara-saudaraku, bahwa keluarga yang dibentuk dari suatu perkawinan yang diberkati Allah tidak dapat dipisahkan atau diceraikan. Pertanyaannya, saudara, kenapa ada keluarga-keluarga atau pasangan suami istri bertengkar hingga terjadi perceraian? Banyak alasan-alasan klise yang dikemukakan. Karena ekonomi lah, karena anak lah, mertua, ada pihak ketiga, dan lain sebagainya. Betulkah itu semua alasan-alasan sehingga pasangan suami istri itu menjadi bertengkar atau bercerai? Jujur, semuanya itu tidak betul, saudara. Kalau demikian, apa alasannya? Pertama, yang harus kita ingatkan adalah masalah komunikasi. Tidak adanya komunikasi yang intens, yang terbuka. Masing-masing ingin menang sendiri, mau menonjolkan keakuan, keegoan. Yang kedua, saudara, alasannya tidak adanya keterbukaan, saling menutupi. Padahal suami istri telah menjadi satu, maka tak ada lagi yang ditutup-tutupi lagi, saudara. Dan alasan yang ketiga, saudara, ini yang sering-sering dilupakan setiap pasangan. Apa itu? Yaitu tidak menjalankan perannya masing-masing. Seorang suami tidak menjalani peranannya sebagai imam, nabi, dan raja di dalam keluarga. Sedangkan seorang istri tidak menjalani peranannya sebagai penolong yang sepadan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, alasan yang ketiga inilah yang dapat memisahkan atau bertengkarnya pasangan suami istri. Maka di dalam keluarga, hubungan pasangan suami istri harus kita jalin komunikasi yang intens, yang terbuka. Dan harus ada peranan yang bertanggung jawab di antara pasangan suami istri. Renungan minggu hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, sebagai pasangan suami istri yang telah diberkati oleh Allah melalui gereja. Hendaklah kita mau mempertahankan dengan penuh keharmonisan keluarga yang telah dibentuk oleh Allah ini, yang telah diberkati oleh Allah ini, di mana kita harus mampu berkomunikasi secara intens dan terbuka satu dengan yang lain. Dan hendaknya lah pula, saudara, kita sebagai pasangan suami istri mau saling menghormati dan menghargai dengan selalu bertanggung jawab atas peranannya masing-masing. Kita tidak boleh saling melempar tanggung jawab, saudara. Contoh, ada kasus anak yang nakal, terlibat di narkoba. Kebanyakan orang tua, yaitu suami, mempersalahkan sang istri yang tidak dapat mengurus anaknya. Anaknya yang bandel, nilai rapor yang merah semua. Istri yang dipersalahkan oleh suami. Seakan-akan suami melepaskan tanggung jawab. Pada peranan seorang suami, seorang bapak adalah, saudara, dia adalah imam, nabi, dan raja. Seorang bapak, seorang suami,
bertanggung jawab juga mendidik anak-anaknya, saudara. Seorang suami, seorang bapak juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan keluarganya, istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Peranan suami atau bapak juga bertanggung jawab untuk membawa anak-anak dan istrinya di dalam suatu mesbah keluarga. Inilah saudara-saudaraku, jangan saling melemparkan tanggung jawab, saudara. Jangan seperti Adam dan Eva, saudara. Kita melihat pada waktu itu Allah Bapa datang setelah Adam dan Eva makan buah terlarang. Allah Bapa bertanya, "Hei Adam, di manakah engkau?" Apakah Allah Bapa tidak tahu di mana keberadaan Adam? Allah Bapa itu maha tahu. Tetapi Allah Bapa mau menguji keterbukaan, kejujuran dari seorang manusia sebagai seorang suami. Dan ditanya oleh Allah, "Apakah engkau makan buah yang kularang itu?" Apa jawaban Adam? Sungguh mengherankan. Adam melempar tanggung jawab, saudara. Dia mengatakan, "Wanita yang kau." Adam menunjuk dua orang yang bersalah. Adam melemparkan kesalahannya kepada dua orang, yaitu yang pertama, wanita itu, dan kau, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, saudara, Allah mendatangi, menemui Eva dan bertanya, "Kenapa engkau makan buah terlarang itu?" Eva pun melempar tanggung jawab, saudara. Dia menunjukkan kesalahan itu kepada ular, kepada si iblis. Nah, ular mau melempar tanggung jawab kepada siapa, saudara? Inilah saudara-saudaraku yang terkasih. Melempar tanggung jawab itu adalah kesalahan sangat fatal sekali di dalam kehidupan kita. Dan ini sering terjadi pada kita semua, terutama para kaum pria, para suami, para bapak-bapak yang sering melemparkan tanggung jawab. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita diingatkan, biarlah tanggung jawab itu sampai di sini, selesai di sini. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, mintalah senantiasa kepada Yesus Kristus akan anggur manis, biar boleh selalu di dalam keluarga kita ini diisi oleh anggur manis, sehingga anggur manis itu mengisi di dalam kehidupan perkawinan kita, sehingga di dalam perkawinan kita ini selalu harmonis, selalu manis, saudara. Dan mintalah Roh Kudus, saudara, Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan rumah tangga kita, sehingga kita senantiasa dibimbing dan dipimpin dan dituntun di dalam kebenaran firman. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau hidup bersatu di dalam keharmonisan, bersatu di dalam nama Yesus, supaya kita selalu diberkati. Karena kita telah diberkati oleh Allah melalui gereja, maka kita harus mempertahankan kesatuan perkawinan kita ini di dalam perkawinan yang suci dan kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.